Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6 seri yang pertama. Kitab 1 Tawarik pasal 18, kemenangan-kemenangan Daud dan pegawai-pegawai Daud. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Sesudah itu, Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Dan Daud memukul kalah orang Moab, sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer, Raja Zoba dekat Hamat. Ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat, Daud merebut daripadanya 1.000 kereta, 7.000 orang pasukan berkuda, dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Zoba. Tetapi dari antara orang Aram itu, Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu, Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Tibhat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Daud mengangkut amat banyak tembaga. Daripadanya, Salomo membuat laut tembaga, tiang-tiang, dan perlengkapan tembaga. Ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, Raja Zoba, maka ia mengutus Hadoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah. Sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Hadoram membawa pelbagai barang-barang emas, perak, dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari orang-orang Edom, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dan dari orang Amalek. Abisai anak Zeruya menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Zeruya menjadi panglima. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara. Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam.
Sausa menjadi panitera. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti. Dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada raja. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-18. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang rahasia kemenangan Raja Daud. Setelah diteguhkannya Daud di atas tahta Israel, bangsa itu menikmati masa damai yang panjang. Bangsa-bangsa di sekelilingnya melihat kekuatan dan kesatuan dari kerajaan itu dengan segera berpikir bahwa adalah satu hal yang bijaksana untuk menahan diri dari permusuhan yang terang-terangan. Dan Daud yang sibuk dengan organisasi dan pembangunan kerajaannya itu juga menahan dirinya dari mengadakan serangan-serangan. Namun pada akhirnya ia telah mengadakan peperangan dengan musuh lama Israel, yakni bangsa Filistin serta bangsa Moab, dan ia telah berhasil mengalahkan keduanya serta menjadikan mereka sebagai negara-negara pembayar upeti. Terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat, sejarah para nabi, jilid 2, halaman 376, alinea kedua. Saudara dan saudariku, dalam peperangan, Daud mengalami kemenangan besar melawan bangsa-bangsa di sekelilingnya. Banyak hal yang ia peroleh dari kemenangan tersebut antara lain merebut kota-kota musuh, menerima upeti, merampas sarana dan prasarana penting bagi kekuatan militernya, serta menjadikan orang Aram dan Edom sebagai budaknya. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 18 ayat 1-6. Daud juga memperoleh ucapan dan tanda terima kasih dari Tou Raja Hamat berupa berbagai barang dari emas, perak, dan tembaga karena Daud telah mengalahkan Hadadezer yang memusuhinya. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 18 ayat 9 dan 10. Semua barang-barang dari emas, perak, dan tembaga, termasuk yang Daud peroleh dari bangsa-bangsa yang ia taklukkan, ia khususkan bagi Tuhan. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 18 ayat 7 dan 8 dan ayatnya yang ke-11. Menurut tradisi Yahudi, Esralah nabi yang menulis kitab Tawarik, dan nabi penulis kitab ini mencatat bahwa semua kemenangan termasuk segala harta benda yang Daud peroleh semata-mata karena Tuhanlah yang memberikan berkat itu kepadanya. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 18 ayat 6 dan ayat yang ke-13. Sebagai raja atas seluruh Israel, Daud memerintah berdasarkan kebenaran dan keadilan. Tidak heran jika Daud menjadi sosok raja ideal dan standar bagi semua raja-raja Israel. Dengan berkembangnya daerah kekuasaannya, Daud membutuhkan pengorganisasian dan pengelolaan. Itu sebabnya Daud mengangkat beberapa orang untuk membantunya, termasuk anak-anak Daud. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 18 ayat 15-17. Kemenangan Daud pada satu sisi merupakan hasil perjuangannya. Namun alasan rahasia terbesar dari kemenangannya itu adalah berkat dari Tuhan. Sebab itu Daud tidak lupa diri dan menikmatinya sendiri. Ia mempersembahkan hasil kemenangannya bagi Tuhan dan menjalankan perannya di atas kebenaran dan keadilan. Saudara dan saudariku, marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh dalam pekerjaan, usaha, ataupun pelayanan kita sambil tetap hidup dalam kebenaran. Dan ketika kita berhasil, sadarilah bahwa semua berkat itu berasal dari Tuhan. Kesadaran itu akan menjaga kita untuk tidak menjadi sombong atau melupakan Tuhan. Namun sebaliknya, kita akan belajar untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita atas berkat-Nya. Rahasia keberhasilan adalah hidup benar